kita belajar baik-baik dulu, baru kita mulai dengan pelajaran. Oke, sudah? Sudah. Ya, kita mulai. Hari ini ada berapa orang yang tidak hadir? 1. Oke, kita mulai dengan berdoa bersama. Tangan ke atas. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga kami tiba di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan ujian praktek kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu. Silakan berdiri. 1 Nusa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Tadi pagi siapa yang datang sarapan dengan lauknya sayur? Makan sayur apa? Berupa apa? Daun pepaya mungkin. Daun apa lagi? Daun ubi. Daun ubi. Itu merupakan bagian dari Bagian dari tumbuhan. semua makanan yang kita makan berupa buah atau umbi atau daun itu merupakan apa? Bagian dari tumbuhan. Jadi tujuan hari ini kita belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan itu. Yang pertama itu supaya kita bisa menganalisa bagian-bagian dari tumbuhan. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan yang ada di depan kita. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat membuat satu laporan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang kita masuk pada pelajaran kita, yaitu pelajaran dengan materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apa bagian-bagian tubuh? Bagian-bagian tubuh tumbuhan. Materi tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ini anak-anak lihat. Itu adalah salah satu tumbuhan. Tumbuhan yang ada di depan kita ini adalah tumbuhan yang namanya apa toh? Tomat. Kamu bisa lihat ada bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Siapa yang bisa sebut? Coba asik. Batang. Batang, yang lain. Adesa. Daun. Daun. Bunga. Bunga. Jadi dari sekian tumbuhan yang sekarang ada di kita ini, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada berapa bagian? Ada 5? Ada 5 bagian. Itu satu. Yaitu 1 akar, 2 batang, 3 daun, 4 buah, 5 buah.
sudah sebut bilang bagian-bagian dari tumbuhan itu ada 5. Sekarang kita masuk pada yang berikut, yaitu kita mau membentuk satu kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi kita dalam posisi duduk ini sudah dalam bentuk kelompok. Mana yang kelompok mawar? Coba angkat tangan. Mana yang kelompok melati? Mana yang kelompok flamboyan? Mana yang kelompok mawar? Kelompok merpati. Setelah kamu mengamati tumbuhan yang ada, jadi kita sudah sebutkan itu bagian-bagian dari tumbuhan. Ya toh? Sekarang Ibu mau menjelaskan bagian-bagian dari tumbuhan itu ada 5, ya toh? Ya. Yang ada akar, batang, daun, buah. itu adalah apa? 5 bagian dari tumbuh. 5 bagian dari tumbuhan. Setelah kita mengamati itu, kita masuk dalam bentuk kelompok, kita duduk semua, kemudian mendengar dengan mengamati tumbuhan yang ada, mendengarkan penjelasan Ibu. Yang pertama itu tentang akar. Akar terdiri atas rambut atau bulu akar dan tudung akar. Rambut atau bulu akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dan serabut. akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar utama dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Tumbuh lurus ke bawah berarti dia dalam mana? Akar tunggang merupakan akar utama dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Nah, akar tunggang berarti akar yang besar ini. Kemudian cabang-cabang ini itu merupakan tudung akar. Jadi contoh tanaman yang memiliki akar tunggang misalnya mangga. Kamu pernah makan mangga ke tidak? Enak atau? Kemudian jeruk, durian. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di pangkal batang. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan seperti jagung. Kamu pernah lihat jagung punya akar ke tidak? Pernah. Seperti rambut, seperti kita punya rambut. Betul toh? Betul. Selain akar jagung, mungkin akar rumput atau akar tebu, itu adalah termasuk tumbuhan yang berakar apa? Tumbuhan yang berakar serabut. Fungsi dari akar yang pertama itu menunjang berdirinya tumbuhan. Menunjang berdirinya tumbuhan. Kalau tanpa akar berarti tumbuhan tidak bisa berdiri. Betul ke tidak? Betul. Harus ada akar. Setiap tumbuhan yang ada harus punya akar. Kemudian akar itu dia tumbuh di dalam tanah untuk menyerap air, dan ada tumbuhan yang dia punya akar itu ada makanan, kita makan. Betul ke tidak? Contohnya apa? Ubi kayu. Ubi jalar, keladi, itu dia menyimpan makanan di akar. Kemudian fungsi yang keempat itu selain menyimpan makanan, selain menyerap air dan mineral, juga untuk bernapas. Untuk apa? Untuk bernapas. Nah, yang kedua, bagian tanaman yang kedua itu adalah batang. Itu lihat di sana, ada batang, lihat toh? Batang tumbuhan apa itu? Pohon apa itu? Pohon apa? Batang tumbuh menuju cahaya matahari sehingga tumbuhnya berlawanan dengan akar.
Batang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar sampai ke seluruh tumbuhan. Dari batang dia menuju ke daun, menuju ke buah, menuju ke bunga, juga menuju ke tunas. Fungsi daripada batang itu apa? Mengangkut air dan garam mineral. Mengangkut air dan garam mineral dari tanah ke daun dan ke tunas. Kemudian bagian tumbuhan yang ketiga itu adalah apa? daun. Bentuk daun ada bermacam-macam. Bagian daun itu terdiri atas tangkai daun yang ini, kemudian helai daun yang ini, kemudian tulang-tulang daun itu yang nampak di sini. Jadi bagian-bagian dari daun itu tangkai daun, helai daun, dan tulang daun. Apa tangkai daun, helai daun, dan Tangkai daun, helai daun, dan tulang daun. helai daun umumnya berwarna hijau. Berwarna apa? Berwarna hijau. Warna hijau karena apa? Karena mengandung zat apa? Karena mengandung zat hijau daun atau apa? Klorofil. Jadi zat hijau daun ini menyebabkan daun dapat menyerap cahaya matahari dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Dari tumbuhan mengandung zat hijau daun sehingga dapat membuat makanannya sendiri. Jadi setiap hari sehingga daun yang kita lihat di luar atau di dalam seperti ini, itu mereka memasak makanan menggunakan apa? Daun. Mereka memasak makanan pada waktu apa? Pada waktu siang hari. Oleh karena itu, daun itu merupakan dapur tumbuhan. Kemudian kita maju pada bagian tumbuhan yang keempat itu tentang apa? Bunga. Coba lihat, ini bunga apa ini? Bunga. Bunga apa? Bunga. Bunga mangga. Sedangkan kalau yang kita lihat di sini yang tumbuhan konkret itu adalah apa? Bunga Bunga itu merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Bunga memiliki warna yang beragam, betul atau tidak? Betul. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning. Itu adalah bunga. Ada bunga yang wangi dan ada bunga yang tidak wangi. Ada bunga yang berbau dan ada bunga yang tidak berbau. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama itu tentang tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Sama-sama tangkai bunga, kelopak bunga, Tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putih, dan benang sari. tangkai bunga merupakan pendukung bunga, batang dengan bunga. Jadi tangkai bunga itu dia mengangkut air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Kemudian yang kedua, kelopak bunga itu berfungsi sebagai pembungkus bunga ketika bunga belum mekar. Seperti ini. Ini yang kita sebut kelopak bunga, kecil anaknya. Ini. Nah, yang ini yang kita sebut apa? Kelopak? Kelopak bunga, Apa kelopak? kelopak bunga. Kelopak bunga. Kemudian yang berikut itu bagian bunga, yaitu mahkota bunga. Itu bagian bunga yang warna-warni dan kelihatannya indah. Kamu biasa senang kalau bilang, aduh bunga itu warna merah itu bagus sekali, ya toh? Ya. Itu yang kita sebut apa? Mahkota. Bagian bunga yang berikut itu adalah putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin
bagi betina, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Fungsi utama dari bunga itu untuk membentuk biji agar tanaman dapat ditanam kembali. Jadi setelah buah, di dalam buah itu ada apa? Ada biji. Ada apa? Ada biji. Jadi biji itu kita tanam kembali menjadi tumbuhan yang baru. Bagian tumbuhan yang berikut itu adalah buah. Itu lihat di sana. Buah. Buah apa itu? Buah. Buah apa? Buah. Buah mangga. Buah itu merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji tumbuhan. Yang tadi Ibu bilang, di dalam buah ada apa? Ada biji. Di dalam buah ada apa? Di dalam buah ada biji. Bagian-bagian buah itu terdiri dari yang pertama tangkai buah. Selain tangkai buah, juga kulit. Jadi kulit mangga itu warnanya apa? Hijau. Ada kulit buah yang warna kuning, ada kulit buah yang warna hijau. Setelah kalau masuk dia tetap warna hijau. Betul atau tidak? Betul. Kalau buah jeruk, setelah dia masuk dia jadi warna apa? Warna orange. Nah, kalau seperti ini buah tomat yang ada di depan kita ini, setelah dia jadi masuk dia jadi apa ini? Warna merah. Warna apa? Merah. Warna merah. Selain itu, di dalam kulit itu ada daging buah. Daging buah itu yang kita makan. Betul atau tidak? Betul. Setelah ada daging buah kita makan, tentu di dalam buah itu ada biji. Jadi, buah tanaman itu merupakan bagian tubuh tumbuhan yang dapat dimakan. Apa bagian tubuh tumbuhan yang dapat? Bagian tumbuhan yang dapat dimakan. Sekarang, karena Ibu sudah kasih penjelasan tentang bagian-bagian daripada tanaman, kita tanya jawab bersama-sama. Jadi tadi kamu sudah lihat, ya toh? Lihat tanaman ini, ya toh? Ya. Tanaman yang ada di depan kita ini memiliki 5 bagian. Betul atau tidak? Betul. Berapa bagian? 5? 5 bagian. Bagian yang pertama itu apa? Akar. Bagian yang kedua apa? Batang. Bagian yang ketiga apa? Daun. Bagian yang keempat? Buah. Kemudian bagian yang kelima itu adalah apa? Buah. Jadi bagian-bagian dari tumbuhan itu adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah itu adalah apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Coba. Akar. Betul atau tidak? Betul. Tangan untuk dia. Kemudian bagian tumbuhan yang kita tanam kembali. Bagian tumbuhan yang kita tanam kembali setelah kita makan dia punya daging, di dalam buah itu ada apa? Yang kemudian kita tanam kembali menjadi tumbuhan baru. Coba Pierre. Biji. Apa Bi? Biji. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang ketiga itu adalah apa? Daun. Daun memasak makanan pada waktu apa? Sama-sama daun memasak makanan pada waktu? Daun memasak makanan pada waktu siang hari. Daun memasak makanan pada waktu siang hari. Kemudian fungsi dari apa yang dia punya tugas itu mengangkut makanan dari akar sampai ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang tahu angkat tangan. Dia mengangkut makanan dari akar sampai ke seluruh tubuh tumbuhan. Itu apa? Bagian dari apa? Uno. Apa Pak? Batang. Apa? Batang. Apa? Batang.
belakang. Jadi sekarang kita sudah buat tanya jawab sedikit. Sekarang kita mulai dengan diskusi kelompok. Kita sudah berada dalam bentuk kelompok. Sekarang ibu bagi kamu punya tugas ini dan kamu berdiskusi sebentar. Masing-masing kelompok kumpul dan bacakan di depan. Bisa atau tidak? Bisa. Oke, kalau begitu kita mulai. Jadi setelah kamu dapat gambar-gambar itu, kamu silahkan tulis bagian yang kamu dapat itu namanya apa, kemudian fungsinya untuk apa. Ya, coba masing-masing ngomong sudah. Iya, ini adalah gambar apa. Kalau gambar apa tulis namanya apa, dia punya fungsinya apa. Sudah? Ya. Siapa yang belum? Kalau yang sudah silakan kumpul. Ya, kalau sudah, kita sudah kumpul semua. Sekarang kita laporkan kita punya hasil diskusi di depan. Kelompok mana yang dapat apa? Angkat tangan. Siapa yang datang? Baca. Laporkan hasil diskusinya. Berikut. Kelompok daun, siapa yang dapat? Silakan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun adalah fungsinya untuk melakukan pernapasan. 2. Sebagai tempat pembuatan makanan. 3. Tempat terjadinya penguapan. yang keempat, siapa? Kelompok mana? Mari. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Ya. Berikut kelompok kelima. Siapa yang dapat? Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Fungsinya sebagai bahan makanan. Jadi, kami sudah memulai dengan diskusi, kemudian menyebutkan, mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Sekarang kita buat satu kesimpulan bahwa tumbuhan itu mempunyai berapa bagian? 5 bagian. Pertama adalah 1, akar, 2, batang, 3, daun, 4, bunga, 5, buah. Kemudian dia punya fungsi. Masing-masing bagian tumbuhan itu memiliki fungsinya. Fungsi akar yang pertama itu bilang menancapkan tumbuhan ke dalam tanah supaya tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi akar yang ketiga itu sebagai tempat untuk menyimpan makanan atau cadangan makanan. Kemudian yang berikut itu adalah sebagai alat pernapasan. Kemudian fungsi bagian tumbuhan yang kedua itu adalah apa? Batang. Batang itu adalah tempat
daun, bunga, dan buah. Fungsinya. Kemudian sebagai alat transportasi dari akar sampai ke seluruh tumbuhan. Bisa untuk menyimpan cadangan makanan. Itu betul. Bagus itu. Menyimpan cadangan makanan itu misalnya apa? Kamu makan apa? Makan bagian tumbuhan batang itu misalnya contohnya apa? Makan apa? Yang kamu makan dia punya batang. Mangga kamu makan batang. Demu, bagus. Itu adalah dia menyimpan makanan pada apa, Pak? Batang. Kemudian bagian tumbuhan yang ketiga itu adalah daun untuk melakukan pernapasan. Itu sudah betul. Kemudian sebagai tempat pembuatan makanan, tempat terjadinya penguapan. Bagian tumbuhan yang keempat itu adalah bunga sebagai alat berkembang biak. Bagian tumbuhan yang kelima itu adalah apa? Buah. Fungsinya sebagai bahan makanan. Kita sudah buat satu kesimpulan singkat seperti ini. Sekarang masing-masing ambil satu lembar kertas dan tulis nama lengkap. Kita membuat satu ulangan singkat. Nomor 1, ada 5 bagian tumbuhan, yaitu 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Tulis di situ. Nomor 2, akar berfungsi untuk apa? Sebut salah satu. Yang sudah kumpul. Sekarang kita sudah mendengar penjelasan guru, kemudian kita membuat kesimpulan, kemudian kita buat lagi ulangan singkat. Sekarang Ibu sudah buat kesimpulan lagi, sekarang Ibu mau tanya kamu. Jadi kegiatan pembelajaran kita ini hari, yang kamu pelajari itu kamu pelajari tentang apa? Bagian-bagian dari tumbuhan. Apa yang kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Kamu suka atau tidak? Suka. Senang atau tidak? Senang. Apa yang belum kamu tahu atau kamu pahami tentang materi yang Ibu ajarkan ini? Atau kamu sudah tahu semua? Sudah? Sudah. Sudah bisa? Sudah. Kalau begitu, Ibu kasih tugas. Tugas untuk minggu depan itu, anak-anak tolong lihat di perpustakaan atau di buku pelajaran, baca materi tentang bagian-bagian dari tubuh hewan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu. Guli 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 ran san san. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjutkan. Saya berdoa untuk istirahat. Duduk yang rapi, siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, yang diselamatkan dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersalam. Silakan bersenam. Ibu. Selamat bersenam. Silakan. Terima kasih.